Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Ki Buta Lokaya si Raja Demit. Alkisah di daerah itu ada demit, makhluk halus bernama Nyai Plencing. Dia adalah danyang penunggu desa Tanjung Tane. Ia tengah dikerubuti anak cucunya. Salah satunya berkata, "Nyai, saya hendak memberitahu tentang kerusakan di tanah Kediri. Ada seorang manusia dari Tuban yang membuat onar. Ia menyiksa orang tanpa alasan, berbuat aniaya sesama makhluk yang wedi, suka pamer kesaktian. Sungai dari Kediri dikutuknya menjadi kering. Aliran dari selatan tiba-tiba membelok ke timur hingga merusak banyak dusun. Juga mengutuk orang-orang di sana menjadi telat menikah. Pemuda dan gadis tidak menikah kalau belum menjadi jejaka dan perawan tua. Daerah ini juga ia beri nama Gedah, yang dibuatnya sulit air. Baru datang ia langsung membuat masalah. Apa sebaiknya kita ganggu saja dia? Kita teluh sampai mati." Nyi Plencing menyimak laporan anak cucunya itu, lalu bergegas pergi menemui Sunan Bonang. Namun ia tidak bisa mendekatinya karena seperti mendekati api, hingga ia lari tunggang langgang. Nyi Plencing lantas pergi ke Kediri untuk menghadap rajanya yang bernama Buta Lokaya. Ia tinggal di Gua Salabele di kaki Gunung Wilis sebelah timur. Dulunya Ki Buta Lokaya ini adalah patihnya Prabu Sri Jayabaya, Raja Kediri yang dulu bernama Kerajaan Daha. Sebenarnya Daha adalah nama asli Ki Buta Lokaya. Sebutannya Ki Daha. Dia adalah leluhur orang-orang Kediri. Ki Daha memiliki adik bernama Ki Daka. Prabu Jayabaya mengambil nama Daha untuk nama negara. Setelah itu Prabu Jayabaya menjuluki patihnya yang bergelar baru, yakni Ki Buta Lokaya. Buta itu artinya buteng, yakni bodoh tidak tahu sastra. Ki Buta aslinya memang bodoh. Lo artinya kamu. Jaya artinya bisa dipercaya. Ki Buta Lokaya itu orang yang bodoh tapi sangat setia pada sang Prabu sehingga diangkat sebagai patih. Adanya sebutan kiai itu bermula dari Ki Daha, lantaran ia menjadi pengayom bagi anak cucunya. Di kanan kiri desa, Kiai Daha selalu dipercaya menjaga keraton setiap kali sang Prabu keluar istana, dan setiap kali pulang menuju keraton selalu disambut dengan persambutan makanan dan sembahan setia dari raja pengikutnya. Ini membuat Kiai Daha sangat dikasihani Raja Jayabaya. Adapun nama Kiai Daha juga diambil sang raja sebagai nama desa. Lantas Ki Daha diberi gelar baru yaitu Ki Tunggal Wulung. Ia diangkat sebagai senopati prajurit ketika sang Prabu moksa. Bersama putrinya yang bernama Nimas Ratu Pekedongan, Ki Buta Lokaya beserta adiknya juga ikut moksa. Nimas Ratu Pekedongan menjadi Ratu Demit di Pulau Jawa.
istana di Laut Selatan, ia mendapat julukan Nimas Ratu Angin-Angin. Istananya megah di tengah samudra. Semua lelembut di tanah Jawa, baik di darat maupun di laut, semua tunduk kepada Ratu Begedongan. Atas kehendak raja, setelah moksa, Ki Butalokaya diminta tinggal di Gua Selabe. Adapun di Tunggalwulung diminta tinggal di Gunung Kelut untuk menjaga kawah dan leher jika sewaktu-waktu keluar. Jangan sampai merusak desa-desa sekitar. Begitulah cerita dulunya tentang asal-usul Ki Butalokaya. Perdebatan Sunan Bonang dengan Ki Butalokaya. Saat itu Ki Butalokaya tengah duduk di atas kursi. Kencana dilansi permadani lembut disekipsi dari kanan kiri. Ia sedang dihadap Ki Patih Megamendung dan dua putrinya yaitu Panji Sakti, Diguna dan Panji Sari Laut. Saat sedang asik berbincang bersama Patih dan dua putra Ki Buta, kaget oleh kedatangan danyang penunggu Tanjung Tani yakni Nyi Plencing. Ia tergopoh-gopoh sembah sungkem dan melaporkan kiai yang mengabarinya berita kerusakan di Kediri. Ada manusia yang sangat sakti namanya Sunan Bonang. Ia datang dari Tuban hendak pergi ke Kediri untuk berkelana. Nyi Plencing melaporkan semuanya tentang kelakuan Sunan Bonang yang membuat celaka lelembut dan manusia. Ki Butalokaya langsung murka. Api kemarahannya menguar dari seluruh pori-pori indera. Segera dipanggilnya jin, peri, dan perayangan, dikumpulkan pula seluruh anak cucunya. Kedatangan mereka disertai angin prahara. Dalam sekejap mata sudah berkumpul lengkap dengan bersenjata perang. Lalu Ki Butalokaya berangkat diiringi bala pasukan. Dalam sekejap mereka sudah tiba di utara desa Kukum. Ki Butalokaya menyamar menjadi manusia bernama Kiai Sumber. Adapun widya-belanya tidak kelihatan. Tak terhitung jumlahnya. Ki Butalokaya berdiri di tengah jalan. Di bawah pohon sambi ia menunggu kedatangan Sunan Bonang yang berjalan dari utara. Sunan Bonang akhirnya datang. Ia tidak tertipu, langsung bisa tahu bahwa orang yang menghadangnya adalah rajanya Demit. Yang mau mengganggu terasa dari hawa badan yang panas. Bala pasukan makhluk halus menjauh, tidak kuat oleh hawa panas yang ditebar oleh Sunan Bonang. Sementara Butalokaya dan Sunan Bonang, keduanya saling menebar hawa panas hingga mereka bersama-sama tidak mampu mendekat. Dua santri pengiring Sunan Bonang tidak kuat menahan panas hingga mereka pingsan. Setelah siuman, gantian mereka kedua menggigil kedinginan. Sunan Bonang berkata, "Hei Butalokaya, tiba-tiba kamu menghadang perjalananku. Kamu menyamar sebagai manusia dengan nama Ki Sumber. Kamu baik-baik saja kan?" Butalokaya kaget. Ternyata Sunan Bonang bisa mengetahui jati dirinya. Ki Butalokaya bertanya, "Bagaimana Paduka bisa mengetahui kalau saya menyamar menjadi manusia bernama Ki Sumber?" Jawab Sunan Bonang, "Aku tidak akan tertipu bahwa sesungguhnya kamu ini adalah rajanya lelembut bernama Butalokaya yang menguasai tanah Kediri." Ki Butalokaya bertanya, "Paduka ini orang mana? Penampilanmu aneh, pakaianmu berlapis-lapis.
Jelas itu bukan busana Jawa, malah nampak seperti serangga walang kedung saja. Sunan Bonang menjawab pelan, "Aku ini bangsa Arab, namaku Syahid Keramat. Aku tinggal di Bonang, Tuban. Aku hendak pergi ke Kediri mengunjungi petilasan bekas keraton masa lalu milik Prabu Jayabaya. Apakah kamu tahu di mana letaknya?" Jawab Ki Butalokaya, "Di sana tempatnya di timur desa Menang, tapi petilasannya sudah tidak ada. Keraton dan pesanggrahan Sang Prabu sudah sirna, juga keraton Nimas Ratu Pegendongan, Taman Begenwati dan pesanggrahan Wanacatur semua sudah hilang. Tinggal nama-nama saja yang kini telah menjadi nama desa. Semua sudah musnah, tertimbun pasir dan lahar gunung Kelut. Gantian saya berkata, Paduka telah menganiaya sesama anak cucu Adam, menyumpah yang tidak pantas, mengutuk para teruna menjadi jejaka dan perawan tua. Paduka juga seenaknya memberi nama tanah ini dengan nama Kedah, juga mengindah aliran sungai dan mengutuknya kekurangan air. Akibatnya orang-orang di sini menderita. Paduka telah menghukum orang-orang yang tidak berdosa, menambah-nambah susah orang hidup, membuat orang telat menikah. Akibatnya kami bangsa Lata dan Usa menjadi lama berkembang biak karena sabda Tuhan ini. Betapa susahnya orang-orang yang diterjang banjir akibat beralihnya aliran sungai Kediri, membelok ke timur hingga menerjang desa sawah-sawah habis semua. Kerusakan di mana-mana mengakibatkan kerusakan manusia. Betapa nelangsanya orang-orang yang sungainya kering. Sebelumnya sudah kesulitan air, malah Paduka tambah dengan kutukan. Akibatnya penduduk sini kekurangan air selamanya. Paduka telah menganiaya tanpa sebab, menghukum tanpa alasan. Sunan Bonang menjawab pelan, "Begini sebabnya. Daerah ini kuberi nama kota Kedah karena orang-orang di sini agamanya tidak hitam dan tidak putih, tapi agama abu-abu, yakni agama Kalang. Aku kutuk daerah ini kekurangan air karena aku meminta air tidak diberi. Makanya aku pindah aliran airnya agar orang-orang di sini semua kesulitan air. Aku mengutuk para pemuda dan pemudi menjadi jejaka dan perawan tua, karena yang aku mintai air dan ia tidak memberi adalah orang perawan yang baru remaja." Batalokaya menimpali, kesalahan orang itu tidak imbang dengan kekuatan yang Tuhan sabdakan. Yang salah hanya satu orang, tapi yang menderita banyak orang. Tidak adil hukumannya. Mengapa Tuhan bertindak sewenang-wenang kepada sesama makhluk, membuat banyak manusia menjadi melarat? Jika dilaporkan ke penguasa negeri ini, pastilah Tuhan dihukum. Orang-orang melarat tambah sengsara karena tanah rusak semua. Daripada mengutuk, lebih baik Tuhan sumpahi agar tanah di sini murah, air dan hasil panennya bagus. Untuk menghidupan lebih baik Tuhan sumpahkan hamba-hamba dari yang naon cepat berkembang biak. Paduka ini bukan raja, mengapa suka merusuhi agama lain? Tuhan ini maunya menang sendiri, memberi nama daerah seenaknya, menerjang aturan negara.
Sunan Bonang berkata, "Meskipun kamu laporkan ini kepada Sang Prabu Majapahit, aku tidak takut dimusuhi negara." Batalokaya mendesis marah. Ucapan Paduka ini tidak mencerminkan orang yang berpendidikan. Itu adalah bahasanya penjual tempe yang mengandalkan kesaktian. Jangan menentang merasa dikasihi yang agung dan saudara dengan banyak malaikat, merasa setiap keinginan bisa langsung terkabul, lantas merasa paling benar meskipun senyatanya Paduka ini tetap manusia yang bisa salah. Sejatinya di tanah Jawa ini masih banyak yang lebih unggul daripada Paduka, tetapi mereka ini ahli budi yang takut kepada murka dewa jika menganiaya sesama manusia. Apakah Paduka merasa sama dengan Aji Saka, sang Raja Medang, murid sekaligus sahabat Asyalil? Ia menjadi raja di Jawa hanya 3 tahun lamanya, lantas pergi sambil membawa sumber-sumber air yang ada di Medang. Semuanya dibawa minggat. Aji Saka itu orang dari Arab. Tuan juga berasal dari Arab, makanya memiliki sifat yang sama, suka membuat susah orang lain. Paduka ini mengaku Sunan seharusnya memiliki budi luhur, membuat damai dunia. Wujud yang terlihat dari Tuan ini adalah Azasil iblis. Diuji oleh anak kecil, perawan saja langsung marah. Itu Sunan kelas kambing namanya. Kalau Sunan sesungguhnya pasti berbudi luhur dan berpikiran panjang. Itu adalah ujian dari Hayang Widi, coba bagi para nabi, wali dan raja. Paduka ini orang yang kurang pertimbangan, hanya menuruti keinginan pribadi, akhirnya menyiksa orang yang tidak berdosa. Inilah yang akan menyebabkan Paduka mendapat celaka. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.